beriring salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah kita selaku pengikut sunnahnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian karena pada pagi hari ini Bapak Ibu bisa menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya ya dalam rangka pemenuhan tugas ya desiminasi yaitu pengimbasan budaya positif di sekolah kita yang harapannya nanti mudah-mudahan di sekolah kita akan ada budaya positif yang bisa terbangun melalui kita dulu ya. Jadi hari ini kita ada 10 orang guru yang memang akan saya lakukan pengimbasan. Mudah-mudahan dari 10 orang guru ini akan berlanjut sampai nanti ke guru-guru yang lainnya seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi, saya akan memberikan sedikit ice breaking atau sedikit permainan. Permainannya adalah Ibu saya tolong diberikan. Permainannya saya akan membagikan selembar kertas kepada Bapak Ibu. Setelah itu saya akan memberikan perintah kepada Bapak Ibu. Silakan tidak usah bertanya ke rekan kanan atau kirinya. Silakan kerjakan sesuai perintah yang saya berikan seperti itu ya. Oh tidak Bapak Era, tidak seperti itu. Itu ada lagi itu yang seperti itu, tapi ini berbeda sedikit gitu ya. Oke, sudah berapa semua Bapak Ibu? Oke, enggak pakai Bapak Era ya. Jadi sekarang Bapak Ibu silakan pegang kertasnya masing-masing, kemudian ikuti yang saya katakan. Tapi tidak boleh bertanya ke kanan kirinya. Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai. Lipat kertas menjadi 2. Ya, oke. Perintah kedua, lipat kembali kertas menjadi 2. Perintah ketiga, robek bagian kanan atas. Robek bagian kanan atas. Perintah terakhir, lipat lagi menjadi 2. Kira-kira masih ini nggak Bapak Ibu? Bisa dirobekkan lagi nggak? Masih bisa ya, insya Allah bukan lah ya. Terakhir, ketika robek bagian kiri atas. Robek benar-benar dirobek Bapak Ibu ya, dilepas benar. Oke, sudah. Sekarang Bapak Ibu buka kertasnya. Dan diangkat semuanya. Aku bagus ya? Iya. Siapa yang paling cantik? Ibu Nur, Bu Aisyah. Ya. Oh iya. Ibu yang mana? Ya, jadi 2 dia lepas semua gitu. Oke, jadi Bapak Ibu apa yang bisa kita ambil dari permainan ini? Pak Irwan, apa yang kita bisa ambil dari permainan ini? Pak Irwan, semua itu yang berbeda. Sama hasil yang berbeda. Oh iya, betul. Iya. Mendapatkan instruksi yang sama menghasilkan yang berbeda-beda setiap orang. Oke, terima kasih Pak Irwan. Febria, kenapa Febria kertasnya hancur lebur Febria? Kira-kira apa yang Hatinya lagi hancur. Ya kira-kira apa yang Febria bisa simpulkan dari kenapa kok untuk saya paling aneh gitu? Dia memikirkan kan. Oh, itu sedikitnya. Buat semua pikiran saya sekarang, Bu. Lagi pikiran. Baiklah, saya juga tidak tahu ya kenapa dari 2 seperti ini. Mungkin saya tidak konsentrasi karena saya mikir ke ini selanjutnya saya breakingnya apa nanti. Oh, itu iya. Baik, terima kasih Bu Ria, Pak Herwan. Jadi teman-teman semua, dari ice breaking ini kita belajar bahwa kita sangat susah menyatukan persepsi seseorang. Ya, meskipun perintahnya sama, instruksinya sama, tapi lihat hasilnya.
Ya, begitupun juga dengan anak-anak kita, dengan siswa kita. Kita bilang anak-anak jangan buang sampah sembarangan. Lain-lain itu pasti nangkepnya. Ya, oh iya bu, diambillah sampah, dibuanglah di belakang pintu. Benar, tidak sembarangan itu di belakang pintu, dikumpulkannya. Ya, jadi hal ini mengajarkan kita bahwa memang tugas guru sangat-sangat berat. Kita harus menyatukan semua persepsi siswa kita. Kalau bayangkan kalau bapak ibu mengajar 10 kelas, satu kelas isinya 30. Jadi 300 persepsi orang yang harus kita satukan menjadi satu untuk mengerti apa yang kita mau. Ya, seperti itu bapak ibu. Oke. Aslinya segitu saja. Mudah-mudahan ada makna dan hikmah yang bisa kita ambil. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang diseminasi atau penimbasan ya tentang budaya positif di sekolah kita. Silakan next. Oke, jadi pada budaya positif di sekolah itu ada konsepnya. Konsepnya ada 8. Jadi ini ada 8 hal yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Yang pertama, perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ada 8. Ini bisa kita pilih salah satu untuk membuat budaya yang positif di sekolah kita. Ya. Next, Andrea. Kita akan kupas satu persatu. Ya, kita kupas saja, nggak usah kita pelajari sampai dalam ya. Jadi sebelum ke arah yang 8 tadi, ada teori. Saya akan mengangkat satu teori namanya miskonsepsi teori kontrol. Ya, miskonsepsi teori kontrol ini adalah sesuatu yang sering kita lakukan, tapi tanpa kita sadari hal ini tidak efektif. Ya, jadi di teori ini ada istilah atau ada kata-kata ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu apa Bapak Ibu? Ilusi itu khayalan. Iya, khayalan. Jadi kita selalu menghayal bahwa kita bisa mengontrol murid kita, padahal nggak bisa Bapak Ibu. Murid itu akan mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan hatinya. Nggak bisa kita. Ya nggak bisa kita paksa. Nah, kamu harus datang jam 7.00. Kalau mereka anak murid kita tidak mau melakukannya, nggak akan terjadi. Jadi tugas kita ini menuntut mereka untuk bisa melakukan itu. Ya selama ini yang kita lakukan apa Bapak Ibu? Kalau kamu datang jam 7, kamu kumpul, jalan kodok dari depan sampai ke belakang, atau kami mesak 10 kali atau apa gitu. Efektifkah? Tidak. Besok mereka akan mulai. Karena apa? Mereka tidak punya kesadaran untuk merubah sendiri. Ya, jadi itu ilusi saja kita bisa mengontrol murid. Ya, menurut teori miskonsepsi ini. Ya, yang kedua, ilusi bahwa kekuatan positif efektif dan bermakna. Apa maksudnya? Kekuatan positif dan bermakna itu artinya ketika kita ini lari ke reward dan pujian. Misalnya itu kan positif ya, kekuatan positif. Kalau kamu datang tepat waktu, ibu akan berikan hadiah. Nah, itu sebenarnya sering kita lakukan, tapi efektif kan tidak menurut teori ini. Ya karena apa? Itu akan menimbulkan kecenderungan dari sisi kita. Jadi kalau kita nggak dapat hadiah, kita nggak usah aja datang pagi gitu. Ya. Jadi siswa melakukan sesuatu itu karena ada penguatan dan itu ilusi, tidak efektif gitu ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini contohnya seperti ini. Dikritik, dia datang kesiangan dikritik. Motorku mogok bu. Kamu baca mogok? Iya, ininya rusak. Kamu baca rusak, beli motor baru. Dikritik. Makanya yang beli motor itu bagus. Nah, ya itu kritik dari kita sering kita tidak sadar kita sampaikan ke siswa kita. Dan ini tidak efektif, malah menimbulkan rasa sakit di hati siswa. Ya, jadi sedikit curhat Bapak Ibu, dari pendidikan sendiri saya belajar bagaimana kita akan diperlakukan, dan orang juga seperti itu. Begitu pun siswa kita. Meskipun ya Bapak Ibu saya sadar betul kalau melakukan hal itu di sekolah kita agak repot. Ya, karena kita tahu sendiri karakter siswa kita itu sangat luar biasa. Ya. Kemudian terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, orang dewasa di sini itu kita. Kita berilusi bahwa kita ini bisa memaksa mereka. Mereka bisa dipaksa saat itu saja. Bisa keluar dari situ, tidak berkomunikasi, tidak ada kita.
dirinya sendiri. Karena apa? Tidak ada kemauan dari diri anak kita, murid kita. Jadi dari teori konsepsi ini, semua budaya positif itu bisa terbentuk dari kemauan anak-anak. Makanya ada teman saya bilang seperti ini, oh ya mencari dulu tidak stres aku. Bukan teman saya itu waktu kesiswaan, bukan Pak Suroto ya. Iya, ada teman sekolah lain ya. Iya, betul Pak Suroto. Dia berarti enak ya, berarti kita nggak usah pusing ngatur siswa. Ya, tapi menumbuhkan kesadaran diri sendiri sama ada juga tentang ya. Oke, next ya. Oke, jadi kita dari 8 tadi kita masuk yang pertama, yaitu merubah paradigma ke arah yang positif. Next ya. Oke, nah ini kebaca nggak Bapak Ibu? Enggak ya, kalau nggak kebaca. Iya, kalau dia kebaca ya. Jadi merubah paradigma ke arah positif. Biasanya itu yang tabel sebelah biru, yang warna biru itu adalah tindakan yang biasa kita lakukan. Yang sebelah kanan yang kuning itu adalah namanya teori kontrol. Jadi kalau yang biasa kita lakukan namanya stimulus respon. Dan kalau yang seharusnya adalah teori kontrol. Yang pertama saya bacakan. Memelia bisa bantu bacakan Memelia? Yang pertama ada realitas atau kebutuhan kita sama. Sebelahnya Realitas kebutuhan kita berbeda. iya, jadi yang pertama kita menganggap kebutuhan kita sama. Kita menganggap kebutuhan kita dan murid kita itu sama. Padahal berbeda. Iya, kebutuhan murid apa? Mungkin akan ilmu pengetahuan. Yang ada juga yang murid kita di sekolah hanya sekedar dia dapat uang saku Bu. Kalau aku tidak sekolah Bu, aku dapat duit. Ya, seperti itu. Kalau kebutuhan kita guru apa? Dia pekerjaan, ya pekerjaan dan sebagainya. Sehingga kita harus lebih memahami bahwa kita memiliki kebutuhan yang berbeda dengan guru kita. Yang kedua, Semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. iya, setiap orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya Setiap setiap orang memiliki gambaran gambaran berbeda ya tentu. Saya lihat Pak Erlan dengan Ibu Eca lihat Pak Erlan pasti beda. Ya, sama kayak SBG kita, ya. Saya berharapnya itu bentuknya bunga tadi, tapi nggak ada yang bentuk bunga. Gitu ya, ada yang lepas, ada yang banyak galau-galau, ada yang lubangnya di pinggir, ada lubangnya di tengah seperti itu ya. Nomor 3, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, sedangkan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. oke. Kita pinginnya orang berpandangan sama kayak kita. Oh, kalau sekolah di Muhammadiyah itu harus bisa jadi imam. Misalnya Pak ya, sekolah di Muhammadiyah itu sekolahnya Islam harus ini harus gitu. Itu pandangan kita. Siswa kita? Enggak. Ada guru bahasa Arab yang susah sih, ya, di Dodi. Dia berpandangan anak-anak harus bisa bahasa Arab, tapi kan anak-anak kadang nggak sampai situ, karena memang pandangan dia berbeda tentang sekolah. Selanjutnya Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. ya, kita selalu menganggap perilaku anak-anak yang jelek itu kesalahan. Kau datang telat, itu salah, nggak boleh. Kau mencontek, itu tidak boleh. Padahal secara teori kontrol pasti ada alasannya. Makanya pembelajaran hikmah yang kita ambil adalah ketika ada anak berbuat salah menurut teori kontrol, kita harus tanya dulu anaknya, ngapo? Ya, saya punya siswa bukan di sini, di sekolah lain. Anak ini sama kasusnya kayak anak kita nggak bisa baca, jadi langsung nggak bisa, namanya saya nggak bisa baca. Tapi setelah ditanya kenapa bisa baca, nangis saya. Ya, dia rumahnya di Talang Tangsi, kalau bapak ibu tahu, anak di sekolah di Sembengan. Jangan dicari begitu ya. Jadi dia dari Talang Tangsi itu berjalan sampai SMP 5. Setiap hari kaki nggak pernah terlambat. Ya, saya tanya-tanya, kebetulan saya dekat rumah saya dulu rumah lama ke situ. Saya tanya, Talang Tangsi sampai SMP 6 itu dari mana ke mana? Dari sini sampai ke Puskesmas Perandonan. Rumahnya nama PP tiap hari. Dan anaknya nggak pernah telat. Akhirnya apa?
akhirnya tetap diambil anaknya, tapi dengan pergantian harus bayar 9 jam. Mereka anaknya luar biasa, dengan kehidupan ekonomi yang kurang, perhatian orang tua yang kurang, orang tua mesti beli di luar, gitu ya, sehingga anaknya tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Karena belajar membaca waktu itu kalau menurut saya sih ya, anak-anak itu selain di sekolah, di rumah juga pasti bapak itu ngajarin gitu ya. Oke, next Andrea. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya, jadi selanjutnya itu kita selalu beranggapan bahwa orang lain bisa mengontrol saya, itu anggapan kita, padahal tidak. Ya, seperti yang teori pertama bahwa yang bisa mengontrol diri kita jadi kita sendiri. Ya, termasuk kita sebagai guru Bapak Ibu ya. Kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita mau datang jam berapa? Oh ya, saya dapat rumah jam sekian, berarti saya jam sekian harus kesini. Dan itu nilai itu yang harus kita tanamkan ke siswa. Tapi ya repot memang ya. Selanjutnya Maria. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, sudah itu ya. Selanjutnya, Pemaksaan ada pada saat menunjukkan negara. pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Iya, ketika kita sedang membujuk siswa, kita selalu beranggapan kita harus masuk. Ya, dengan harapan budaya positif tadi tumbuh. Tapi ternyata tidak bisa. Ya. Terakhir, Model berpikir menang kalah, sedangkan model berpikir menang menang. iya, kita selalu berpikir modelnya menang kalah. Kalau kita lagi marah dengan siswa, pokoknya kok harus ngerti apa kata lu. Itu ketika anak-anak menyetujui apa yang kita pengen, kita merasa, nah, aku menang. Ya, itu harus menunjukkan aku gurunya. Anak tadi berpikir, nah ya sudahlah, aku kalah, aku kan murid. Padahal kalau teori kontrol, dia menang-menang. Gimana cara membuat persepsi menang-menang tadi? Kita tanya dulu, kita dengarkan dulu. Akhirnya apa? Dia menemukan solusi dari dirinya sendiri. Kalau dia sudah menemukan solusinya, dia lebih budaya positifnya lebih bisa dia terapkan gitu. Daripada kita paksa tadi ya Bapak Ibu itu stimulus respon yang sama ini kita lakukan. Kita coba alihkan ke pendekatan teori kontrol ya, tidak bisa langsung tapi insya Allah pelan-pelan bisa. Oke, next Andrea. Yang kedua, disiplin positif. Sering ya kalau disiplin selalu ini jadi bahasa di mana-mana ya. Disiplin apa sih Bapak Ibu? Ibu Eca, disiplin apa Bu Eca? Bu Eca nih apa disiplin? Cek. Baterainya habis ya. Tes 1, 2, 3. Bukan Bu. Jadi disiplin menurut saya merupakan sikap atau perasaan taat dan patuh terhadap peraturan yang ada dengan tujuan mereka menaati hal itu gitu. Ya, terima kasih Bu Eca. Jadi disiplin itu selalu dikaitkan dengan peraturan. Kalau mau dan ikuti peraturan berarti udah disiplin. Nah, jadi kalau disiplin positif, kita lihat ya kolom yang sebelah kanan ya, Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Ya, titik poinnya adalah menumbuhkan kesadaran. Yang sering kita lakukan, kita menghukum. Ya, tahu kalau nggak datang jam 7 normal berarti kau tidak disiplin, kau melanggar gitu. Ya, akankah itu menumbuhkan kesadaran? Tidak, malah anaknya kesel. Ya, adanya kesel. Ya, maaf mungkin saya pun seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi sama-sama kita berkaca lah dengan teori ini ya. Untuk merubah nanti pelan-pelan, kalau langsung nggak bisa. Ya, next Andrea. Nah, yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa sih? Nilai yang disepakati bersama, baik dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai kebajikan itu nilai yang sudah diakui oleh seluruh dunia secara universal, ya, tanpa ada tertulisnya gitu. Jadi nilai kebajikan itu contohnya apa? Kalau kita pakai yang itu yang Sofi pelajar Pancasila, di mana-mana jadi kurikulum merdeka selalu disebutkan Sofi pelajar Pancasila, ya. Isinya apa?
Kebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif ada 6. Dan ini diharapkan ada pada karakter anak-anak kita. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Bisa, tapi benar. Ya, kita akan mendidik anak kita bagaimana bergotong royong, harus mandiri, bernalar kritis, harus kreatif. Ya, kadang gurunya yang repot ya, udah kreatif gurunya siswanya yang aduh ibu disuruh buat ini, aduh ya. PS kita memang sangat luar biasa. Next nanti ya. Nah, yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kenapa kok kebutuhan dasar manusia itu bisa menentukan budaya positif di sekolah? Ya, jadi namanya saya jelaskan ada banyak teori kebutuhan dasar manusia. Ini saya ambil satu dari Dr. William Glasser. Jadi menurut Dr. William Glasser, kebutuhan manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar itu kebutuhan yang harus dipenuhi, apapun yang itu. Kalau satu tidak terpenuhi, maka akan terjadi problem, termasuk dengan anak kita, murid kita, siswa kita. Kalau salah satu saja mereka tidak terpenuhi, pasti akan ada masalah dengan anak itu. Dia menyangka kita terus sama itu. Ya, pertama apa? Penguasaan. Makanya anak kita itu sering siswa, oh ini aku yang kuat bu. Nah, itu kebutuhan akan penguasaan. Aku dipacak bu. Oh ini iso bu. Aku ya bu, aku dipacak. Nah, itu kebutuhan dasar. Dan kita harus memenuhi itu. Ya, jadi ketika ada anak-anak yang buat tugas, boleh kita kasih pujian. Ya bagusnya tugasnya nak. Dia buat sendiri. Kamu kreatif sekali. Boleh itu. Akhirnya kebutuhan penguasaannya akan terpenuhi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak, kalau siswa, kalau kita di kelas kita lebih cenderung ke satu siswa, biasanya anak-anak akan cemburu. Karena itu memang kebutuhan dasar dia pengen disayang, pengen diterima. Enak juga SMK. Kalau anak setingkat SD, TK itu kalau kita nggak bisa adil, ngamuk mereka. Mes itu nggak sayang sama aku, men itu nggak sayang sama aku. Itu anak TK, anak SD. Kalau anak SMK, dia akan cenderung nggak suka dengan kita, nggak suka pelajaran kita. Akhirnya kalau apa yang ingin kita sampaikan nggak nyampe kepada kita. Kemudian, nah kebutuhan yang pertama sebenarnya bertahan hidup. Ya, butuh makan, butuh pakaian, butuh rumah. Bayangkan kita ketemu siswa yang datang ke sekolah misalnya, lari terus ke kantin. Ya, lari ngibit-ngibit di kantin makan. Ternyata ada kebutuhan hidupnya yang belum terpenuhi Bapak Ibu. Kebutuhan apa? Kebutuhan makannya. Oh belum sarapan. Nah kalau kita mau berkeras misalnya, jajan, itu harus jam istirahat. Itu aturan disiplinnya. Tapi karena kebutuhan tidak terpenuhi, pasti yang akan keluar. Nah PR kita dulu bagaimana memenuhinya? Ya apa harus biasanya makan dulu mungkin ya, tapi itu melanggar peraturan sekolah kita. Atau kita menghimbau kalau sebelum sekolah akan makan, sarapannya harus nasi gitu. Ya, dan sebagainya. Atau waktu nanti kalau pas jam kosong boleh makan. Nah itu tergantung dari teknik dari Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan itu. Ya, termasuk ya. Kemudian kebutuhan kesenangan. Anak-anak itu butuh main Bapak Ibu. Ya, jadi kita nih, saya terutama di farmasi itu kan sekolahnya dari pagi sore harus praktikum sampai setengah 4 jam 3. Mereka tuh butuh main. Makanya kalau di pendidikan di kurikulum merdeka ada banyak activity. Jadi anak tuh diajak main untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, kesenangan. Ya kalau mereka sudah senang di kelas kita, akan dia pasti. Ya, tapi susah ya. PR-nya kita dulu harus kreatif dari metode-metode yang mungkin bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Dan yang terakhir kebebasan. Anak-anak itu tidak selalu harus kita terus. Ada masa kita dewasa. Alhamdulillah kita punya tuh hari Jumat anak-anak kita lepas. Yang mau ada yang mau mandiri, yang nyanyi-nyanyi, yang joget-joget, ya ada yang di apalagi itu pembinaan di kelas, yang mau curhat, menyampaikan pendapat, yang kualitasnya dan sebagainya. Ya, jadi 5 kebutuhan dasar ini harus dipenuhi oleh siswa sehingga siswa bisa fokus di sekolahnya dan bisa timbul budaya positifnya. Seperti itu Pak Ibu ya. Oke, next nomor 6. Motivasi perilaku manusia. Next nanti ya. Nah, motivasi perilaku manusia. Siswa kita melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya.
kita juga. Ya, nah motivasinya apa sih untuk membentuk budaya positif tadi? Ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau siswa kita pasti yang pertama dia datang jam 7, pergi ya jam 7, pagi dihukum kancah. Datang jam 7, kami gerbangnya ditutup, terus disuruh lari kodok sama ibu bilang. Ya, jadi ada menghindari hukuman. Yang motivasi dia. Sama kayak kita kerja motivasinya apa sih Bapak Ibu? Kita kerja buat apa? Cari duit, betul. Iya, motivasi kita duit loh. Iya, mau cari apa kerja ya? Selain nyari duit, Bu Yola nyari apa Bu Yola? Nyari apa Bu Yola selain cari duit kerja? Nyari jodoh. Bisa. Motivasi kita kan berbeda-beda. Ya, kalau saya sama kayak Bu Ica cari duit ya, Bu Yola cari jodoh. Mbak Yola cari apa Mbak Yola? Cari pahala. Cari cut. Cari cut. Motivasi itu, iya pasti berbeda-beda sama dengan cari jodoh. Cari jodoh ini ada 3 ya. Nah, yang lain kayak itu cari duit karena cepat jadi nggak cepat. Ya 3, ini udah punya jodoh. Ya, nah, motivasinya berbeda. Begitu juga dengan siswa kita ya. Dan kebanyakan motivasinya yang pertama. Yang kedua, mendapatkan penghargaan. Aku nggak jadi juara 1 pakai kamu wanita dapat 1. Jodohnya bagus. Ada motivasi anak-anak seperti itu. Dan yang terakhir yang paling bagus dan susah ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini berat, ya, berat. Tapi insya Allah kita mulai menanamkan hal terbaik ya untuk budaya positif. Lanjut, Andrea. Selanjutnya yang ke-6, ya 6 posisi kontrol guru. Next, Andrea. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru ya, restitusi namanya. Ini kalau dulu yang pernah ikut Ibu Nur Hidayati udah dapat materi ini, ya. Nah, teori kontrol 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu ada yang guru tipe-tipe menghukum, dikit-dikit gak masuk, tegak depan pintu, tegak depan kelas angkat kaki pegang kope. Ada lagi jemur di depan tiang bendera, ada yang seperti itu. Ya, ketika anak-anak berbuat salah. Nah, Ibu Aisyah tahu ini ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi kita lebih halus ngomongnya dengan siswa. Ya, kita buat bagaimana siswa merasa bersalah. Nah, kamu tidak kasihan dengan ibu. Ibu lagi apa ya buat soal, buat tugas. Tidak, kok nggak betul. Nah, kamu ya, nah itu membuat rasa bersalah. Ada yang seperti itu. Biasanya guru-guru yang lembut, ya. Kalau Mem Aisyah kayaknya yang menghukum Mem Aisyah ya. Kemudian ada posisi teman. Ya, jadi kita menganggap siswa kita itu teman. Halo bro, sudah belum tugasnya bro? Ya jawab belum bro. Siapa bro nggak tahu bro. Itu beda. Ada seperti itu. Ketika dia berbuat salah gimana? Ketika anak berbuat salah, kita pakai teori kontrol teman. Kita kan ngakui jangan kayak itu. Ya, kita kan CS, misalnya seperti itu bisa. Selanjutnya posisi pemantau. Pemantau itu kita berbicara tentang konsekuensi. Bahasanya seperti ini biasanya. Nah, kamu udah berbuat salah, ibu bilang jangan masuk. Masa bilang? Bilang. Oh iya. Cek aja dulu. Oh boleh. Sejam aja ya bilang ya. Oke, pemantau ya, pemantau itu kita bicara konsekuensi. Jadi kita sudah tahu. Gaya bicaranya masih kita gini. Nah, kamu tahu kan aku mau sekolah, masuk jam berapa? Jam 7 bu. Terus kalau ketahuan apa hukumannya? Ada konsekuensi yang mereka tahu gitu. Ya, itu teori pemantau. Posisi kontrol pemantau. Yang terakhir manajer. Kalau posisi manajer, dia lebih selain pada keyakinan kelasnya, konsekuensi, dia juga membantu siswa menemukan solusinya. Nah, kalau datang ke kelas, aku di bangun siang dulu. Kenapa bangun siang? Kan kita bangun dulu. Dulu di rumah ada siapa? Ada mama. Berarti besok-besok suruh mama bangun dulu. Oke, itu bahasa itu teori manajer, posisi kontrol manajer. Tapi ya susah. Ya. Nah, dari 5 posisi Bapak Ibu, saya yakin ngalami dalam. Ya, saya pun pernah jadi
tergantung karakteristik siswa. Tapi yang paling ideal adalah yang manajer. Jadi mulai kita terapkan. Karena ketika kita jadi posisi pemhukum, anak-anak kan meninggalkan bekas luka, ya, hati, tersinggung dan sebagainya. Dan itu tidak akan menumbuhkan budaya positifnya. Yuk, next, Ibu Samia. Keenam, posisi kontrol guru. Oh sorry, ini kopi 2 kali. Next lagi, next lagi. Next lagi. Oke, nah ini bahasanya. Ya. Contoh penerapan yang posisi kontrol yang seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah. Lalu berdiri di depan barisan, nah, itu hukum. Ada lagi pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Yang ketiga, posisi teman. Mungkin bahasanya seperti ini. Ayolah yang tertib, buat guru bangga. Ya, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kalau pembalas sampai salah, mungkin bahasanya seperti ini. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Ya, dan kalau posisi manajer, bahasanya kan seperti ini. Apa kamu tahu salahmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi pada posisi manajer kita membantu siswa untuk menemukan solusinya. Oke. Next, Ibu Samia. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Next lagi. Nah, keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan bukan pengaturan saja? Ya. Karena kalau keyakinan kelas kita buat bersama-sama dengan siswa. Dengan siswa kita duduk bersama berdiskusi apa sih keyakinan kelas kita? Gitu. Mengapa tidak peraturan? Kalau peraturan kelas itu biasanya dari kita. Peraturan kelas 1, 2, 3 tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, kalau keyakinan kita ambil dari siswa. Nah, ini pelajaran ibu. Sekarang kalau pelajaran ibu aturan ini tidak mau. Kita buat bareng-bareng. Itu peraturan kelas. Ya misalnya 1, tidak boleh permisi selama pelajaran ibu. 2, harus mengerjakan dan mengumpulkan PR sesuai waktu yang ditentukan. Itu keyakinan. Dan terakhir kita sepakati. Nah ini keyakinannya segini. Sudah sepakat? Sudah Bu. Kalau yang melanggar bagaimana? Kena hukum Bu. Nah kita nanti kamu melanggar, kita tinggal balikkan. Ah ini keyakinan kelas kita loh, kamu melanggar. Kamu sendiri yang bilang kalau melanggar ini kamu harus seperti ini. Ya, akhirnya nanti mudah-mudahan yang seperti itu budaya positif bisa timbul. Oke, next Ibu Samia. Yang terakhir, segitiga restitusi. Ini yang paling menarik ya dari pendidikan CGP. Ini menurut yang paling menarik menurut saya. Jadi ada segitiga restitusi. Itu bagaimana kita menghadapi, menyelesaikan permasalahan pada siswa kita. Ya, misalnya nih ada siswa punya masalah belago, itu sering nih di sekolah kita. Belago, berkelahi, misalnya cowok dengan cowok. Kita lakukan pendekatan restitusi. Pertama apa? Kita panggil anaknya. Yang pertama kita lakukan adalah baca ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Caranya gimana menstabilkan identitas? Ketika ada siswa yang berkelahi misalnya, kita sampaikan bagaimana cara kita menstabilkan identitas. Nah, kenapa kamu berkelahi? Apa yang kamu lakukan? Apa alasannya kamu berkelahi? Setelah mereka menjawab, kita akan mengatakan, oh ya, kalau ibu di posisi kamu, ibu pun akan marah, akan kesal. Kita meyakinkan pada siswa bahwa setiap manusia itu akan bersalah loh. Tidak ada manusia yang sempurna. Manusia itu selalu berbuat salah, berbuat dosa. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, untuk validasi kita tanya, apa kau belagu? Apa alasan kau belagu? Ini ibu dia beberkan motor misalnya, beberkan motor tanpa aku tersinggung misalnya. Ya, baru kita masukkan di situ. Kira-kira kalau kamu tersinggung, temanmu ngeberkan motor, terus kamu ngajak belagu, itu kira-kira nilai kebajikannya apa nak? Ada nggak manfaat atau ada nggak sesuatu yang salah dengan itu? Dia akan jawab, iya bu salah bu, aku nggak pernah setuju. Nah, misalnya seperti itu. Nah itu validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu tindakan dia tadi. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah kalau kamu yang sudah bersalah, sekarang mengajak mano. Suruh siswanya yang berpikir. Kenapa kalau dari kita? Biasanya kita kan kecenderungan udah gini, mau panggilan ibu, ada mereka, bla 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 bla. Kalau kita di suatu arah seperti itu biasanya kan mental. Tapi kalau kita ditanya sekarang mengajak mano, dia akan ngomong
sudah Bu, aku nanti ibu bel maaf apa-apa, ya itu akan lebih bisa menemukan budaya positif karena itu dari hati mereka gitu. Kalau menurut teori segitiga restitusi seperti itu, tapi untuk penerapan di sekolah saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu karena harapan siswa kita paham, Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan sedikit berjalannya waktu akan bergeser ya sesuai dengan segitiga restitusi. Oke, next. Alhamdulillah ya. Jadi dari 8 komponen dari budaya positif, kenapa Bu Icus? Iya dong, sudah di setting di rumah ya. Iya. Jadi dari 8 komponen pembentuk budaya positif di sekolah itu yang telah saya sampaikan, itu bisa pilih salah satu mana yang mungkin Bapak Ibu akan uji cobakan di kelas, mungkin di sekolah, mungkin silakan. Ya mudah-mudahan ada yang nyantol, ada yang bisa kita praktekkan. Kalau saya sih setuju pada yang posisi kontrol dulu ya. Sekarang saya udah nggak usah marah-marah lagi gitu. Ya kan, karena biasanya lebih marah, oh saya mau jadi orang gitu ya. Sekarang saya nggak mau jadi penghukum. Saya udah jadi teman aja gitu ya, sebatas teman gitu ya. Iya, ini benar-benar tinggi katanya ya. Iya, benar Bapak Ibu. Jadi ibarat kata kerja Bapak Ibu ya, kita yang sakit gitu loh. Jadi ya kalau istilah bahasa Arab itu jaga pemarasan diri. Siapa yang bisa menjaganya? Ya kita. Iya kan. Jadi balik lagi kita tidak bisa mengubah perilaku anak-anak kita. Ya, yang bisa merubah yang mereka sendiri. Tugas kita mendidik, menuntun, ya mengarahkan. Karena anak itu seperti tanaman Bu. Allah takdirkan dia tanaman jagung. Kita pengen dia jadi padi, dia bisa. Iya kan? Tugas kita pastikan tanaman jagung ini tumbuh, buahnya besar, bagus, lemak, dan ada hama, dan ada ulat-ulat yang gede, jagungnya kualitas super, itu tugas kita. Kita nggak bisa. Nah, anggonya mahal pula. Nah, mantap itu berhasil. Kalau kita dia jagung, kita pasti jadi padi, nggak bisa. Sama halnya kalau kita saya guru farmasi. Ibu kita guru matematika, Pangeran guru akuntansi. Ada satu siswa nih, kelas aku dia tuh cek nih, yang tujuh tanya tuh cek nih. Pangeran juga seperti itu. Anak satu disuruh muat 14 pelajaran, kira-kira, ya, dan tidak akan bisa. Kita tidak bisa memaksa siswa menjadi kita. Ya, tugas kita adalah menuntun tumbuhnya siswa kita jadi apa tadi? Jadi jagung kah? Jadi padi kah? Atau jadi ubi? Jangan jadi kurma ya, jadi kurma dan langsung kita berasakan ya. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu pemaparan saya. Pada Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang perlu didiskusikan, saya silakan. Oh, Ibu Aisyah, oke Ibu Aisyah. Baiklah Cici, di sini saya ada satu pertanyaan. Dari apa yang Ibu Cici sampaikan tadi, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan kalau semua syarat penegakan budaya positif sudah dilakukan, namun kita ini belum dapat hasil yang optimal. Ya, terima kasih Bu Aisyah, bagus ya. Bu, aku ini nang kelas kalau Bu kapan budaya positif itu, ada yang berhasil. Cek mana Bu? Ya, nah balik lagi. Jadi ketika kita bicara budaya positif itu kita bicara perilaku Bapak Ibu. Perilaku itu tidak bisa sebulan 2 bulan. 3 tahun itu bukan waktu yang cukup untuk mengubah perilaku. Meskipun kita sudah coba mengubah perilaku dengan beberapa teori belakang tadi yang kita pakai, kok nggak berhasil. Mudah-mudahan di stage pendidikan selanjutnya kalau kita SMK ya, kedepannya dia kuliah. Di kuliah dia akan bisa menemukan lagi caranya. Ya, yang penting tugas kita sebagai guru kita tetap mencoba 8 lagi. Terserah yang mana yang mau dicoba. Kalaupun masih gagal lagi, dia akan ketemu dengan step berikutnya nanti di pendidikan dengan jenjang yang lebih tinggi. Ya, karena perilaku itu tidak bisa Bapak Ibu. Ya, contoh siswa kita saja lah, kita biasa bangun. Dulu mungkin sebelum masih kecil kita bangun suka-suka kita ya jam 7, jam 8 gitu. Tapi orang kita kan enggak, jam 5 tuh ayo bangun, subuh. Dari kecil itu. Mungkin kita baru disuruh bangun pagi kita lagi gawe. Oh, dulu mak
jam 8 belum datang uang. Iya kan? Nah, jadi kita mikir, oh berarti dulu aku disuruh bangun pagi latihan. Dia kalau dia terbiasa. Saya tidak akan bicara orang lain kan saya sendiri. Ya saya baru sadar kenapa orang tua saya dulu melarang saya ini, melarang saya itu. Oh imbasnya sekarang. Imbasnya pas saya kerja. Kamu harus ramah dengan orang. Hidup tuh calon cici kata orang tua kita ya. Imbasnya saya rasanya sekarang. Saya membayangkan saya mengumpulkan bapak ibu itu bukan mudah. Ya, ada yang belajar ini. Tapi alhamdulillah bapak ibu masih bisa meluangkan waktu buat saya gitu. Ya. Jadi benar imbasnya itu lama. Jadi Bu Aisyah kalau memang gagal dari belakang itu nggak apa-apa. Yang penting kita tetap lakukan hal positif untuk menumbuhkan budaya positif pada siswa kita. Mudah-mudahan pada step selanjutnya pada pendidikan yang lebih tinggi anak itu akan menemukannya. Atau mungkin nanti kita pas dia kerja. Ya, mungkin itu Bu Aisyah. Ya, terima kasih. Yang lain? Bu Weni. Oke, silakan Bu Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari pemaparan dari Bu Siti tadi, saya ingin menanyakan bahwa tadi kan ada tentang kedisiplinan, kemudian ada apa tadi keyakinan di kelas, Bu ya. Nah, jadi keyakinan kelas itu kapan dibuatnya dan apakah melibatkan komite sekolah? Oh, seperti itu. Oke, ya. Tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu Bapak Ibu kita buat pas pelajaran kita baik. Ya, tidak perlu kita mengambil pemangku ke sekolah misalnya wakil murid tidak bisa. Jadi kita mulai dari yang kecil dulu Bapak Ibu. Kita masuk ke kita. Nah, ini pelajaran ibu. Pelajaran ibu ini tentang kewirausahaan produk kita masih. Nah, sekarang di kelas ibu kalian inginnya gimana? Nah, kita buat aturan. Ya, setelah itu kita sepakati. Itu tujuannya. Kalau dia berbuat salah anak tadi, kita bisa balikkan. Ini sesuai dengan keyakinan kita kan? Kalau nggak sesuai, berarti apa konsekuensinya? Seperti itu. Jadi untuk membuat keyakinan kelas nggak perlu. Kalau peraturan, kebanyakan peraturan sekolah ini dibuat dari satu orang gitu diturunkan. Ini aturan sekolah. Itu kan satu arah dari kita ke murid. Yang dibaca Bapak Ibu. Saya yakin. Tapi kalau kita di kelas, nah ini pelajaran ibu. Sekarang kita baca mana? 1. Nggak boleh izin selama pelajaran ibu. 2. Ini Bu, ditambah lagi Bu, apa? Tidak boleh makan. Tulis, tidak boleh makan sama pelajaran ibu. Tambah lagi Bu, apa? Kalau WC harus izin. Kalau WC harus izin. Itu nanti dibuat Bapak Ibu dicetak besar-besar ditempel di kelas. Ya, itu akan lebih melekat untuk budaya positif daripada kita. Nah, ini ada sekarang aturan sekolah ditempel nggak kan? Saya yakin. Ya, mungkin bisa sih kami harus berbahasa kita secara mendalam. Ya, mungkin itu Bu Wen. Oke, terima kasih Bu Wen. Ada lagi? Cukup? Oke. Kalau cukup Bapak Ibu, mungkin ini saja penyampaian dari saya, pembahasan. Mudah-mudahan ada efek positif, ada ilmu yang bisa diambil. Bisa kita praktekkan ya, minimal di kelas kita juga ya, nggak usah langsung di sekolah juga di kelas kita. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu yang sudah mau hadir. Lebih kurang saya mohon maaf kalau ada memang kelebihan yang datangnya dari Allah, dan kalau ada kekurangan itu murni dari diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatian. Ini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk kreatif dan kewirausahaan kita harus punya keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Kepercayaan. Selain kepercayaan? Yakin. Ya. Apa beda keyakinan kelas dengan peraturan sekolah? Adakah peraturan sekolah kita? Ada. Apa salah satunya peraturan sekolah kita? Tidak boleh memakai sepatu putih. Itu peraturan sekolah. Kalau keyakinan? Mematuhi apa? Nah, iya. Jadi Bapak jelaskan apa beda peraturan sekolah dengan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan sekolah dia itu lebih ke satu arah. Jadi kalian dikasih peraturan, ini loh peraturan SMK Muhammadiyah, jebrek, tempel, patuhi, itu peraturan. Kalau keyakinan kita berdiskusi dulu.
Kira-kira nih pelajaran ibu, kamu pengennya seperti apa? Bu, kalau pelajaran ibu, saya pengennya tidak boleh ada yang main HP. Nah itu keyakinan. Artinya kita diskusi, kita yakini, kemudian kita laksanakan, kita tempel, kita yakini, kita pahami, kemudian dilaksanakan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Paham? Ya, jadi intinya kalau peraturan itu satu arah langsung jebret gitu. Tidak boleh datang lebih dari 7.00 itu peraturan. Ya, kalau keyakinan kita akan berdiskusi terlebih dahulu untuk menentukan kelas ini mau dibawa kemana, seperti apa kelas yang akan kita buat. Ya, seperti itu. Paham? Nah, setelah ini kita akan coba buat keyakinan kelas kita pada mata pelajaran Ibu, produk kreatif dan kewirausahaan. Ibu akan bagikan sticky note. Jadi sticky note ini kertas kecil ya, ada lemnya. Kalian nanti tulis keyakinan kelas seperti apa sih yang kalian pengen, tapi tidak boleh menggunakan kata negatif. Artinya misalnya tidak boleh main HP, tidak boleh. Nulisnya apa? Tidak boleh, tidak boleh. Ada tulisan tidak boleh, jangan, itu tidak boleh. Konotasinya negatif, artinya negatif. Jadi kita gunakan kata-kata yang bersifat positif. Misalnya tidak boleh main HP selama pelajaran Ibu Cici. Positifnya seperti apa? Tidak boleh dilarang. Menyimpan semua alat komunikasi termasuk HP. Nah itu kan tidak ada kata tidak, ya artinya bersifat positif. Atau kita mau tulis kalau tidak boleh izin lebih dari 10 menit. Tidak boleh kan tulis itu? Bolehnya tulisnya gimana? Meminta izin ketika akan keluar kelas hanya 10 menit. Artinya tidak boleh ada kata tidak boleh ada kata jangan. Paham? Oke, kalau kamu Ibu bagi sticky note setelah ditulis ya, nanti ditempel di keyakinan kelas kita. Oke. Bagi-baginya ke belakang dan bagi J ke belakang. Ini kita bagi ke belakang. Kamu jatuh pakai sikok saja ya. Satu baik. Silakan ditulis pengennya kelas kita seperti apa. Ingat jangan gunakan kata jangan atau tidak. Yang bingung boleh tanya sama Ibu. Contoh-contoh keinginan kelas tidak boleh main HP, ya boleh harus permisi kalau bertanya. Angkat tangan dulu. Tidak usah pakai nama. Nonim ya, tidak usah dikasih nama. Silakan. Yang sudah boleh langsung tempel di depan. Jangan kita tebal-tebal. Menggunakan paper yang wadahnya. Sudah cari yang lain. Ya sudah. Apalagi misalnya, pengennya kamu seperti apa? Gitu. Kelas kita pengennya seperti apa? Tidak boleh Kalau ditanya nggak apa-apa. jangan aja kamu buang. Tidak boleh menggunakan ciput. Tidak boleh, tidak ada, tidak boleh menggunakan kata tidak boleh. Pakai bahasa positif. Bu ini apa? Debu. Oh, belum. Iya. Bagus. Mira, kau naik berapa ini kuda?
Kenapa? Mana? Oh, Pina, tolong tekan lagi, Nak. Oh, iya. Sabar. Sudah semua? Oke, sudah semua? Oke, kalau sudah kita akan sortir ya. Tidak mungkin kalau keyakinan sebanyak ini, pasti ada di antara kalian yang keyakinannya sama. Ya kan? Kita coba akan sortir dulu. Tidak ada namanya kan? Tidak. Oke. 1. Berbicara yang sopan di saat mau izin keluar. Oke ya. 2. Menggunakan lipstik sewajarnya. Oke. 2. Harap bersihkan jika lihat kelas kotor dan banyak sampah. Oke, masuk. Bekerja sama teman pada saat jadwal piket. Oke, masuk. Bekerja sama menjaga kebersihan. Ini sama ya dengan ini ya, bekerja sama dengan teman saat jadwal piket ya. Ya, ini sama. Oke, ini Bu ambil. Harap tenang jika guru menjelaskan. Oke. Menggunakan bahasa yang sopan. Nah, ini sama nih dengan yang mana nih? Nih, berbicara yang sopan. Bu ambil 1 ya. Piket kelas dilakukan lebih awal dan siswa yang piket diusahakan datang lebih awal. Sama, piket. HP harus disimpan saat jam pelajaran dimulai. Oke. Apabila guru sedang berbicara, dengarkan baik-baik dan perhatikan. Ini sama seperti ini, harap tenang jika guru menjelaskan. Cabut. Ketika belajar harus mendengarkan guru dan menyimpan HP. Sama HP ya. Ada tadi HP? Ada. Cabut. Makan makanan pada waktu istirahat. Ini penting nih, karena banyak anak-anak yang jam pelajaran sambil ngunyah makanannya di dalam laci ya. Makan makanan pada waktunya, sama, ambil. Meletakkan peralatan piket pada tempat yang ditentukan. Ini sama dengan kasus piket ya, kasus piket. Makanlah makanan sebelum jam istirahat. Sama dengan ini. Menggunakan make up bedak sewajarnya. Nah, ini masuk di lipstik. Nah, lipstik cabut. Ini make up yang sewajarnya. Jika menyampaikan pendapat berkatalah yang sopan. Berkata sopan masuk di nih, berbicara yang sopan. Membuang sampah pada tempatnya yang telah tersedia di dalam kelas. Ini masuk dalam tiket. Menegur teman dengan baik-baik. Oh, bagus ini ya. Jadi kalau menegur teman jangan bentak-bentak ya. Menjaga fasilitas kelas dengan baik-baik. Oke. Menggunakan lipstik sewajarnya, ada sama tadi, balik ke make up tadi ya. Makan harus disimpan ketika guru sudah memulai pelajaran. Ini berhubungan dengan makan makanan pada waktu istirahat. Oke, jadi didapat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 9 keyakinan kelas yang harus kita yakini, kita praktekkan dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Syukur-syukur tidak di jam pelajaran ibu ya. Nanti setiap guru akan membuat seperti ini. Ya, jadi di jam ibu khusus kewirausahaan ini harus diterapkan. Tidak boleh makan di kelas, ngomong pakai bahasa yang sopan, apalagi make up sewajarnya, tenang saat guru menjelaskan, bersihkan kelas jika terlihat kelas kotor dan banyak sampah. Bisa disepakati? Bisa. Bisa dijalankan? Bisa. Bisa. Ibu akan tunggu prakteknya ya. Kalau ada nanti ada yang melanggar, kira-kira konsekuensinya apa? Denda duit. Ya. Oh ya Allah, denda duit. Daripada perasaan orientasinya duit terus ya. Datang Bu, denda duit. Nah, ini melanggar kelas, denda duit gitu ya. Ya, jadi kalau ini sudah bisa dipahami dan kita praktekkan, karena kalian sudah meyakini, sudah membuat, sekarang ibu butuh tanda tangan kalian. Artinya kalian menyetujui dengan sebenar-benarnya gitu loh, bahwa kalian akan melakukan keyakinan kelas kita. Paham? Sekarang secara bergiliran dari Reva,
Lanjut. Rifki, majulah kita. Oke, sudah semua? Sudah. Sudah. Ketika kalian sudah menandatangani ini, berarti kalian siap untuk melaksanakan atau mempraktekkan keyakinan kelas yang telah kita buat. Paham? Kita masuk sama pelajaran ya untuk yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani dari kelas 11 Farmasi 1. Pendapat saya mengenai keyakinan kelas yang diterapkan di dalam kelas, contohnya seperti datang tepat waktu di jam pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan ketaatan peraturan di dalam kelas dan sekolah. Sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davina Monika Lestari, kelas 11 Farmasi 1, ingin mengutarakan pendapat saya tentang keyakinan kelas farmasi ini yang telah saya buat dengan teman-teman saya. Saya merasakan perbedaan jauh lebih baik dan disiplin. Contohnya, menyimpan HP di saat jam pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani dari kelas 11 Farmasi 1. Pendapat saya mengenai keyakinan kelas yang diterapkan di dalam kelas, contohnya seperti datang tepat waktu di jam pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan ketaatan peraturan di dalam kelas dan sekolah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Ramadhani dari kelas 11 Farmasi 1. Pendapat saya tentang keyakinan kelas yang kami buat, yaitu saya menemukan perbedaan yang lebih baik dan tanggung jawab dari kelas 11 Farmasi 1 ini.
Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya, meletakkan alat kebersihan yang telah disediakan, dan kerjasama yang baik antar teman pada saat piket kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani dari kelas 11 Farmasi 1. Pendapat saya mengenai keyakinan kelas yang diterapkan di dalam kelas, contohnya seperti datang tepat waktu di jam pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan ketaatan peraturan di dalam kelas dan sekolah. Sekian dan terima kasih.